Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-ayat. Yang terhormat yang saya hormati Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad, para alim ulama, para kiai, dan juga seluruh jemaah Masjid Al-Jihad yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, hingga pada pagi yang insyaallah taala penuh barokah ini kita sama-sama berada di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah. Maka insyaallah hamba-hamba yang istiqomah di masjid adalah hamba-hamba yang meraih cinta dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini adalah tanggal 29 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Berarti di ujung dari bulan Rabiul Awal di tahun ini. Dan insyaallah taala kita di akhir Rabiul Awal ini dalam rangka mengisi nasihat wal firaq kita, sehat dan kesempatan kita dengan hal yang terbaik, yakni dengan berada di tempat yang senantiasa insyaallah menghantarkan kita kepada marhabatillah, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kita seluruh umatnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan membaca kitab Syu'abul Iman, ya. Dan insyaallah kita memasuki yang ke-13, yaitu wasyubatu salisata asyarata fatawakkalu, ya, atau fatawakkalu atau atawakkalu, ya. Jadi insyaallah Syu'abul Iman yang ke-13 adalah tentang tawakal. Dan kajian tawakal ini jamaah jihad semuanya sudah bertawakal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, lebih dari 30 kali kata tawakal terungkap atau terulang di dalam Al-Qur'an, terdapat dalam 19 surah Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal secara bahasa adalah bersandar, ya. Maka jamaah jihad banyaknya bersandar, ya. Dan bersandar itu adalah pasti kepada sesuatu yang lebih kuat dari kita, itu bersandar. Tidak mungkin kita bersandar kepada sesuatu yang lebih lemah dari kita, ya. Contoh, bapak duduk di kebun kemudian bersandar ke rumput, itu tidak mungkin. Pasti yang namanya bersandar itu adalah kepada sesuatu yang lebih kuat menurut kita. Bapak bersandar ke tiang, ke tembok karena yakin tiang itu lebih kuat, ya, tembok itu lebih kuat dari kita, maka kita bersandar. Kita tidak mungkin bersandar kepada sesuatu yang lemah, ya, yang justru bukan malah kebaikan bagi kita, tapi justru akan menjadi ketidakbaikan. Maka oleh karena itu, tawakal berarti hakikatnya adalah bersandar hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung hati, bersandar hati kepada Allah, itu hakikatnya kita sedang bertawakal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat dimaklum oleh seluruh jamaah dalam surah Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Allah mensifati hamba Allah yang beriman yang sesungguhnya adalah dia bertawakal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, innamal mu'minuna, siapa orang-orang al-mu'minun itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebut Allah gemetar hatinya. Tadi pagi jemaah Allah sebelum subuh insyaallah jamaah jihad sudah terbangun.
begitu mendengar kumandang azan dari Masjid Al-Jihad ini, maka tergerak hati untuk senantiasa menuju masjid. Ini adalah wujud dari wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatum iman. Apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah imannya. Dikumandangkan azan, bergetar hati, kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah imannya. Kemudian yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka senantiasa bertawakal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an Karim Allah menegaskan surah 5 surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah mereka kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Jadi wujud orang beriman itu adalah bertawakal, bergantung diri, bergantung sepenuhnya hidup dirinya kepada Allah Taala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam buku ini Jamalullah, dalam buku Subul Iman ini ada 3 tingkatan orang yang bertawakal. 3 kategori tingkatan. Pertama, orang yang senantiasa bertawakal bahwa dirinya adalah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia senantiasa bergantung kepada naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua adalah orang yang bertawakal adalah merasa bersama Allah SWT. Laksana seorang bayi yang dia bergantung merasa bersama dengan ibunya. Ketika ada sesuatu apapun, pasti yang pertama dipanggil adalah ibunya. Ini tingkatan kedua, merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan tingkatan tawakal yang ketiga adalah orang yang senantiasa bertawakal dalam merasa dalam kendali Allah SWT. Gerak tidak bergeraknya itu dia sepenuhnya hanya kepada Allah. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi adalah ketika orang sudah merasa dalam kendali Allah. Itu sudah tingkatan paling tinggi. Sehingga hidupnya adalah betul-betul hanya berpasrah diri kepada Allah. Laksana seperti jenazah. Jenazah di tangan orang yang memandikan, dia betul-betul tawakal. Dia tidak bergerak apapun kecuali digerakkan. Inilah tingkatan orang yang bertawakal kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang senantiasa bertawakal, Allah yang akan mencukupkan. Dalam surah 65 Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ini insyaallah ayatnya sudah sangat dimakbul oleh seluruh jamaah. Allah SWT menegaskan, wa may yattaqillaha, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari berbagai macam masalah kehidupan. Maka Allah, yang terpenting bagi setiap kita adalah bagaimana kita ketakwaan kita kepada Allah. Maka ketika seorang hamba Allah SWT bertakwa kepada Allah, Allah yang akan menjamin dalam segala sesuatunya dalam kehidupan. Tidak usah terlalu khawatir. Yang terpenting adalah bagaimana ketika kita mengawali pagi hari ini, yang menjadi pemikiran kita, yang menjadi hal paling besar dalam diri kita adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas ketika kita bangun dari tidur kita, yang harus tertanam dalam diri kita adalah bukan apapun kecuali hak Allah. Karena sebaliknya ketika seseorang bangun tanpa memikirkan hak Allah, justru memikirkan dunia, memikirkan pekerjaan, malah akan senantiasa diberikan berbagai macam kebingungan. Dalam sabda Rasulullah SAW, ini hadis Rasulullah menegaskan riwayat Imam At-Tabrani, man aslaha wa dunya akbaru hamdihi falaisa min Allahi syai'in. Siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dalam pikirannya, jadi yang dipikirkan hanya dunia, ya, seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya. Jadi kalau begitu bangun tidur, yang menjadi
dalam hadis ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah orang yang demikian maka Allah akan menanamkan 4 penyakit. Pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Kalau begitu bangun tidur yang dipikirkan hanya dunia. Maka insya Allah jamaah yang begitu bangun tidur yang paling terucap pertama adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baru setelah itu kemudian untuk sholat tahajud, ya, kemudian untuk tilawah Quran. Nah, ini adalah hak Allah SWT. Karena hak Allah sebelum subuh tidak bisa dilaksanakan setelah subuh. Sholat tahajud tidak bisa dilaksanakan pada subuh. Demikian pula ya Allah, hak Allah di pagi hari duha adalah sholat duha. Tidak bisa sholat duha dilaksanakan di siang apa di sore hari, karena hak Allah di pagi hari. Maka ini ya Allah. Yang kedua, orang yang senantiasa begitu bangun yang dia pikirkan hanya dunia adalah maka akan Allah berikan kepadanya kesibukan yang tiada pernah ada ujungnya. Hidupnya sibuk banget. Ya. Jadi kalau begitu bangun yang dipikirkan dunia, maka akan dia berikan, Allah berikan kepadanya adalah kesibukan yang tiada pernah ada ujungnya. Sibuk aja alasannya sibuk, nggak ngaji sibuk, nggak ke masjid sibuk. Ini jawab Allah kenapa? Karena yang menjadi pemikiran besar dalam dunia adalah dunia. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Jadi kebutuhan, keinginan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Kenapa? Karena tadi dunia menjadi hal yang terbesar dalam dunia. Dan yang keempat adalah yakni hayalan ataupun hayalan yang senantiasa tidak berujung. Jadi hayalan ataupun bahasa kitanya adalah keinginan yang terus menerus dalam dirinya itu yang tidak akan pernah terpenuhi. Nah, jamaah Allah, ini akibat orang yang senantiasa ketika bangun tidur tidak merenungi, tidak memikirkan tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah Allah, maka orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, begitu bangun tidur bukan dunia yang terbesar dalam dirinya, tapi merenungi, memikirkan tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh karena itu, maka orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya yaj'al lahu makhraja, jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Kemudian dalam ayat surah At-Talaq ini Allah tegaskan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan melimpahkan rezeki padanya dari arah yang tidak pernah diduga. Ya, min haitsu la yahtasib. Sering jamaah al-jihad itu mendapatkan rezeki dari yang tidak pernah diduga-duga. Itu insyaallah taala wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan mencukupkan. Ini tawakal, Pak. Yang paling penting adalah bersandar diri kita hanya kepada Allah SWT. Maka tawakal diartikan adalah yakni menyerahkan atau menyandarkan. Menurut Ibnu Rajab, tawakal diartikan adalah benarnya penyandaran hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan dunia maupun akhirat. Jadi penyandaran hati kita secara benar hanya kepada Allah, itulah tawakal. Itu jawab. Jadi tawakal itu adalah yang yakin sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. Maka di dalam doa kita setelah sholat tadi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada orang yang akan bisa mencegah apa yang Allah berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah tahan. Itu yakin kepada Allah SWT. Maka rezeki kita itu tidak akan pernah diambil orang lain. Rezeki orang lain pun tidak akan pernah menjadi rezeki kita. Maka kita insya Allah menjadi hamba Allah yang senantiasa bertawakal sepenuhnya kepada Allah SWT. Lalu bagaimana cara bertawakal? Pertama, jawab Allah, bersandar hati kepada Allah dengan cara bagaimana? Berdoa. Jadi cara bertawakal yang paling pertama berdoa. Orang yang senantiasa
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim hanya berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau dirinya tidak akan terbakar. Jawab Allah, ini akidah. Maka beliau hanya berpasrah diri kepada Allah, apapun ketentuan Allah beliau terima. Dan justru Allah selamatkan. Ini maka beda dengan ilmu kanuragan. Kalau ilmu kanuragan kan, kalau mau baca ini akan begini, itu sudah tahu sebelumnya. Nah, kalau orang yang bertawakal kepada Allah seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim hanya bersandar diri sepenuhnya kepada Allah dan Allah yang berikan keselamatan. Nabi Ibrahim tidak tahu ketika beliau dilempar ke api akan dingin, tidak tahu. Tapi di saat beliau bertawakal kepada Allah, bersandar hati sepenuhnya kepada Allah SWT, maka Allah berikan pertolongan. Maka ini yang betul. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah dalam kondisi tertentu, yakin saja kepada Allah SWT. Yang kedua, contoh Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Fir'aun. Apakah sudah tahu kalau nanti laut itu akan terbelah? Tidak tahu. Maka ketika kaumnya mendesak, ya Musa, ya, di depan lautan, di belakang Fir'aun, tersusul, kita ini tersusul. Apa kata Musa? Allah pasti berikan hidayah. Itu bersandar penuh kepada Allah. Nabi Musa pun tidak tahu kalau lautan itu akan terbelah sehingga bisa jadi jalan. Hanya bersandar sepenuhnya kepada Allah, yakin bertawakal kepada Allah, maka Allah berikan petunjuk, supaya memukul lautan dengan tongkatnya, maka atas pertolongan Allah terbelah lautan. Itu ilmu. Maka sangat berbeda tadi saya ulang dengan ilmu yang kalau baca-baca begini akan begini. Itu maka kategorinya adalah dia sudah tahu. Maka itu tidak boleh ya. Kenapa? Khawatir menjadi bagian dari sihir. Jangan kalau karena dalam pelajaran akidah yang sudah dibahas oleh guru-guru kita, hamba Allah yang mulia, kan ada irhas, ada apa lagi? Ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, ada sihir. Kejadian luar biasa, kharikul adat di luar kebiasaan itu 5 kategori. Irhas pada calon nabi, mukjizat pada nabi dan rasul, karomah pada wali, maunah pada hamba Allah yang mulia yang bertakwa. Sedangkan selain itu sihir, ya. Dan biasanya itu sudah tahu akan terjadi apa itu. Nah, kalau mukjizat seperti Nabi Musa alaihissalam itu tidak tahu apa yang akan terjadi karena langsung dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu hanya berdoa kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, yakin dengan pertolongan Allah, maka Allah akan bertolong. Demikian pula Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau diuji di kapal supaya loncat, berpasrah diri kepada Allah, dan ternyata ada ikan yang senantiasa menelan. Ketika sudah berada dalam ikan, bertawakal kepada Allah dengan beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka insyaallah pelajaran bagi setiap kita ketika dalam kondisi apapun, berdoalah kepada Allah SWT, ya, yakin dengan pertolongan Allah SWT. Maka di dalam surah 3 surah Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau kita sudah azam, kalau kita sudah merencanakan sesuatu, memprogramkan sesuatu, maka bertawakal kepada Allah. Maka hidup ini adalah kita harus ada planning ya. Kalau harus ada planningnya apa, rencananya apa, kita bertawakal kepada Allah. Maka untuk ke depan, baik itu kegiatan masjid, kegiatan kita harus ada planning. Ya, rencanakanlah pekerjaanmu, ya, karena gagal membuat perencanaan berarti Anda merencanakan kegagalan. Berarti rencananya dulu harus bagus ya. Azamkan dulu ya. Maka kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kegiatan keagamaan, kegiatan masjid kita harus ada programnya. Ya, dan program itulah yang akan senantiasa menjadi acuan kita untuk melaksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi yang pertama itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara untuk bertawakal, itu berdoa. Seringlah berdoa kepada Allah. Dan insya Allah ketika kita sering berdoa, justru ketenangan hati akan semakin terasa dalam hidup kita. Yang kedua, jawab Allah. Cara bertawakal itu adalah kita harus melakukan usaha. Jadi berdoa wujudnya adalah usaha. Harus ada keserasian, ya, harus ada korelasi antara doa dengan usaha. Contoh mungkin putra putri bapak cita-cita jadi dokter umpamanya, atau cita-cita jadi ulama, maka dia perbanyak berdoa dan menempuh pendidikan yang menuju ke sana. Itu namanya bertawakal. Kita senantiasa berdoa juga berikhtiar menuju ke sana. Ketika hamba Allah SWT yang mulia di sini adalah buka usaha warung, umpamanya warung Allah, maka begitu berdoa kepada Allah SWT, kemudian bukalah di pagi hari. Nah, kenapa harus pagi hari? Karena doa Rasulullah di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi hari. Begitu selesai dari masjid umpama, buka warung. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Nah, itu ya Allah. Kenapa demikian? Karena biasanya awal kebutuhan masyarakat itu kapan? Di pagi hari. Maka pagi hari lebih pagi lebih bagus. Tapi jangan karena lebih pagi jadi tidak sholat, itu keliru ya. Sholat dulu jelas ya. Nah, setelah sholat kemudian kita buka usaha. Itu ya Allah. Jadi setelah kita berdoa harus ada usaha. Ya tadi Pak Ida azamkan fatawakal Allah. Maka di dalam hadis Rasulullah disebutkan, "Lau annakum tawakkalu 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Tardu himasan wa tarahu bitani." Rasulullah bersabda, seandainya kamu bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, haqqa tawakkul, pasti Allah SWT akan memberikan rezeki kepadamu seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari dia terbang dalam kondisi lapar, tapi sore hari dia kembali ke sarang dalam kondisi kenyang. Burung itu mah gak punya ATM, ya. Burung gak punya tempat simpan makanan. Betul-betul ya khusus hari untuk hidup itu. Karena tawakalnya. Dan Allah menjamin, ya, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kata dabah artinya bergerak. Maka ketika kita ingin memenuhi kebutuhan kita, kita harus bergerak. Artinya tidak boleh hanya berpangku tangan berdiam diri. Kita harus bergerak. Dabah artinya bergerak. Ini ya Allah. Oleh karena itu maka tidak semestinya kita hanya senantiasa berduduk saja, ya terus senantiasa berharap, tapi harus ada wujud usahanya bagaimana bergerak. Ya, itu jawab Allah. Karena Allah SWT pasti menjamin rezeki setiap makhluknya, tidak ada yang Allah abaikan. Tetapi kita harus menyongsong rezeki. Maka kalau kaitan dengan takdir, kita bukan menunggu takdir, tapi harus menyongsong takdir. Harus menyongsong takdir. Mungkin contohnya ini, ada dua orang sedang berdialog. Kata yang satu, setelah lulus SMA, gimana kamu setelah lulus SMA? Kata yang satu, saya duduk aja biarin berdoa saja. Terus kamu gimana? Saya punya modal nih, saya mencari dari karung, kemudian mencari barang bekas. Ini terjadi 20 tahun yang lalu di Pondok Gede. Ceritanya ada dua anak lulusan SMP saat, berarti sekitar tahun berapa itu? Ya 2000-an. Nah yang satu dia bilang, udahlah saya mah apa adanya hidup ya. Nah, kalau yang satu udah, kalau itu saya daripada melanjutin sekolah bukan nggak bisa, jadi pemulung. Nih yang jadi pemulung ini setiap hari dia bisa nabung 20.000. Sedangkan temannya yang hanya kesana kemari tidak jelas, dia tidak menabung.
Nah, karena dia terus menerus seperti itu, dia berpikirnya lain ya, maka dia rajin di lapaknya pemulung itu, sehingga dia tahu harganya ternyata segini. Karena kepercayaannya dia dibawa ke tempat penjualan, dia tahu segini. Nah, maka kemudian dia bisa mengontrak tanah, lalu teman-temannya yang mulung itu diberitahu, jualnya saya saja, harganya sekian. Subhanallah Pak, dalam jangka 3 tahun dia bisa beli tanah itu, dan dia bisa bangun tempat lapaknya, dan sekarang sudah menjadi bos. Ini namanya contoh adalah kita harus menyongsong takdir, bukan menunggu takdir. Kita harus berikhtiar, harus berusaha dengan tetap berdoa. Ya, ini jauh Allah. Maka bahasanya adalah dalam tawakal kita kepada Allah, kita harus menyongsong takdir, bukan menunggu takdir. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka di dalam surah Al-Jumu'ah surah 62 ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai sholat, ya, kan sebelumnya ayat 9-nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru menuju sholat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkan berbagai macam kesibukan jual beli. Ya, itu lebih baik bagi kamu dari kumhalakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Tapi begitu selesai sholat, ayat 10 yang Allah tegaskan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan apabila telah selesai sholat, fantashiru, bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah. Jadi setelah selesai sholat, bukan kita santai-santai leha-leha dulu, bukan. Tapi fantashiru fillah. Demikian pula kita setelah insyaallah ta'ala, setelah sholat sunnah syuruk tadi, segera fantashiru fillah. Ya. Artinya segera kita bergerak menuju ketentuan Allah tadi. Kemudian wadullah katsirul la'allakum tuflihun, perbanyaklah mengingat Allah supaya kamu sukses. Tuflihun itu bisa diartikan sukses, beruntung. Nah, jauh maka di sini Allah SWT memberikan ketentuan bagi setiap kita adalah kita bertawakal kepada Allah, wujudkan doa. Setelah doa kita juga berikhtiar, berusaha. Itu jawaban. Maka hendaklah menyandarkan hati kita kepada Allah, bukan pada sebab. Saya lagi berdoa. Harusnya sandarkan hati kita kepada Allah, bukan pada sebab. Contoh kita kan berikhtiar, ya, berusaha. Jangan bersandar hati kepada usaha kita, kepada sebab kita, tapi bersandar hati kita kepada Allah dalam kondisi kita sedang berikhtiar, berusaha. Kalau hati kita bersandar kepada Allah SWT sepenuhnya, kalau gagal tidak akan kecewa. Kenapa? Karena bergantung hanya kepada Allah. Tapi kalau dia bersandar sepenuhnya kepada sebab, kepada wujud usahanya, justru ketika gagal dia akan kecewa. Itu yang Allah. Maka ketika kita bertawakal, sepenuhnya bersandar hanya kepada Allah, bukan pada sebabnya. Kemudian yang kedua yang Allah, meyakini takdir Allah SWT, seberapapun sebab atau usaha, hasilnya tergantung pada takdir. Jadi meyakini takdir Allah itu adalah segalanya. Ya, jangan kepada usaha kita, tapi kepada takdir Allah SWT. Seberapa besar pun usaha kita atau sebab kita, karena hasilnya bergantung kepada qada-qadar Allah SWT. Inilah orang yang bertawakal. Jadi yang bertawakal itu dia tidak bergantung pada sebab, tapi bergantung kepada ketentuan Allah SWT. Hasilnya. Nah, oleh karena itu Allah, sebesar apapun usaha kita, lebih yakin kepada qada-qadar Allah, bukan yakin kepada usaha diri kita. Inilah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Karena kata Allahumma qadirul khalaiq qabla ayyahluqal
fi khamsina alfasa. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir makhluk Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ini sudah ada takdir kita semua. Maka bergantungnya kepada ketentuan Allah SWT, bukan bergantung kepada takdir. Sebesar apapun usaha kita, kita lebih yakin dengan takdir Allah daripada kepada hasil dari usaha. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu maka ada orang yang senantiasa tawakalnya yang salah. Pertama adalah menyandarkan diri pada Allah tapi tidak usaha, itu salah. Bersandar diri kepada Allah yakin rezeki dijamin Allah tapi tidak usaha, itu salah. Orang bertawakal itu adalah dia berdoa, bersandar diri kepada Allah dan berusaha. Kalau orang bertawakal kepada Allah yang bersandar diri kepada Allah tanpa usaha, itu tawakal yang salah. Tenang aja, nanti juga rezeki datang. Itu rezeki datang, tapi sebagai makhluk kita harus berusaha. Maka Allah yang akan nilai dari kita apa? Ikhtiarnya, usahanya, bukan hasilnya. Ya, bukan hasilnya jemaah. Sama kita menuntut ilmu adalah usahanya kita menuntut ilmu. Ya lahisu fihi ilman, gitu ya, bersentuhan dengan ilmu. Ya. Maka jemaah Allah dalam hadis Rasul kan man salaka thariqan ya lahisu fihi ilman sahallallahu lahu thariqan ila jannah. Makna ya lahisu itu adalah kalau Bapak lagi jalan tiba-tiba di sini ada kegiatan ngaji belok, itu sudah ya kami bersentuhan dengan itu. Orang demikian adalah sahallallahu lahu thariqan ila jannah. Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi bukan malah menjauh dari majelis ilmu. Begitu ada majelis ilmu kita mampir untuk senantiasa meraih kategori yang kami sufi. Apalagi jamaah jihad memang dari rumah sudah meniatkan untuk senantiasa hadir di masjid untuk insya Allah dalam majelis ilmu. Jadi yang pertama tawakal yang salah itu adalah orang yang menyandarkan diri kepada Allah tapi tidak usaha, itu salah. Yang kedua jemaah, usaha tapi tidak bertawakal. Usahanya jadi bergantung kepada sebab tanpa bergantung kepada Allah, ini juga salah. Orang muslim, orang mukmin itu adalah dia berusaha tapi lebih yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah, orang senantiasa berusaha tapi tidak tawakal kepada Allah, tapi malah tawakalnya kepada jampe-jampe, kepada jimat. Ini keliru. Sampai ada di kalangan yang mohon maaf kalau saya pernah dengerin orang yang sedang ngobrol yang sama-sama berusaha. Ya, sampai ada keyakinan ini kalau tanpa penglaris itu nggak bakal jalan. Nah ini tawakal yang salah. Ya, begitu dia beli penglaris sekian, benar laris karena keyakinan hati. Kan Allah akan membuktikan apa yang dia yakini. Ini kalau sudah terpau demikian, berarti sudah tidak bergantung kepada Allah SWT, tapi bergantungnya kepada jampe-jampe, kepada penglaris. Jemaah Allah, oleh karena itu ini sangat disayangkan kalau umat Islam justru lebih percaya kepada hal demikian, bukan kepada Allah. Syirik, ya, syirik. Dan ini bukan satu dua. Ya, ternyata seolah sudah menjadi rahasia umum, kan? Rahasia tapi umum, kan? Ya, bahwa harus pakai penglaris. Kalau ngeluh, kok nggak ada yang kurang? Oh pasti nggak pakai penglaris itu pasti. Itu jawabannya sudah seperti itu. Dan ini sudah syirik, Pak. Ya. Inilah tatanan akidah. Maka jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat ini tawakal yang salah adalah yang meyakini ya tergantung kepada sebab usaha. Jadi lebih yakin kepada usahanya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam sabda Rasulullah SAW Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi mukmin itu harus kuat. Bahkan sifat umat Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa menjengkelkan
berarti harus kuat. Abu Ayyub al-Ansari itu beliau turut berperang melawan Romawi dalam usia berapa tahun? 80 tahun. Gak mungkin Pak orang gak bisa jalan itu. Abu Ayyub al-Ansari adalah sahabat Rasul yang senantiasa rumahnya ketika Rasulullah hijrah di tempat Rasulullah. Beliau turut berperang di usia 80 tahun. Subhanallah ya. Ini di sini ada yang 60 tahun ya. Alhamdulillah masih kuat Pak ya, alhamdulillah. Berperang di usia 80 tahun. Ya Rasulullah SAW ketika haji wada, beliau kan usianya berapa tahun? 63 tahun. Masih kuat potong unta 600 ya. 60 ekor. 60 ekor lebih Rasulullah memotong unta. Ya jihad maka kalau lupa langsung jamaah jihad. Nah kemudian ya Allah, jadi mungkin yang kuat lebih Allah cintai. Ya, lebih baik dan lebih cintai daripada mungkin yang lemah. Wa bi kulli khairin ahris. Maka dalam setiap kebaikan bersegeralah. Alama yang fauka terhadap apapun yang manfaat untuk dirimu. Wasta'inillah wasta'in billah dan mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz dan jangan bersikap lemah. Jadi jangan menunjukkan kelemahan diri. Jangan menunjukkan ketidakberdayaan. Itu tidak bagus. Tunjukkanlah kita ini kuat, kita ini hebat. Wala ta'jiz, jangan menunjukkan kelemahan. Wa in asabaka syai'un, kalau musibah menimpa sesuatu musibah kepadamu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan berkata seandainya aku begini dan begini. Itu tidak boleh. Ya. Tapi walakin qul qadarullahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah semua takdir Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu. Maka berarti orang yang bertawakal tidak bicara kalimat kebetulan. Soalnya di sini jarang, tidak ada ya jamaah yang bilang kebetulan. Kebetulan kita ketemu. Itu tidak kebetulan, tapi qadarullah Ta'ala. Jangan ada kata kebetulan, tapi berkatalah dengan kalimat qadarullah, semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebetulan saya menjadi itu bukan kebetulan. Ya. Kebetulan menjadi anggota DPR bukan kebetulan. Itu takdir Allah SWT. Kebetulan punya mantu orang Sulawesi bukan kebetulan. Itu semua qadarullah Ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna lahu, sesungguhnya kata Allah itu adalah taftahu amal syaitan, akan membuka pekerjaan perbuatan syaitan. Karena kalau sudah seandainya kalaulah itu adalah pintu syaitan. Kita seolah tidak yakin dengan kodok-kodok Allah. Contoh umpama ada orang jatuh. Kalau tadi saya tidak lewat situ, nggak jatuh. Ya tidak bisa demikian, kan sudah terjadi. Ya, seandainya dulu tidak menikah dengannya, wah sudah kaya raya. Itu tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Berarti tidak percaya kepada kodok-kodok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hamba Allah yang bertawakal adalah tidak berkata seandainya, jikalau, ya, tapi senantiasa berkata kalimat qadarullahu wa ma syaa fa'al. Jadi Allah, maka kita insyaallah jemaah hamba Allah yang lebih baik, jangan berkata kata kalimat kebetulan, tapi dengan kalimat qadarullah, ya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wujud dari keimanan, ya, wujud takwa, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Maka lalu apa saja keutamaan dari tawakal? Ya, yang pertama jemaah Allah, hamba Allah yang bertawakal insyaallah taala dia meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan, yadkhulunal jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Masuk ke dalam surga dari umatku 70.000 tanpa hisab. Kemudian
Ada yang masuk surga itu tanpa hisab. Dalam sabda lain sunnah sepertiganya umat Rasul itu masuk surga tanpa hisab. Yang tanpa hisab yang bagaimana? Yulaqauna fiha tahiyatan wa salam, yang disambut dengan penghormatan dan salam. Itu tanpa hisab. Kan dalam surah Al-Furqan ya, ayat 75 Allah tegaskan, ulaika yuzzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salam. Kalimat wa yulaqauna fiha, ya, orang yang disambut dengan penghormatan itu tidak dihisab. Kalau masih dihisab itu ditanya. Contohlah, kalau jamaah Rasulullah umpama menjadi tamu kehormatan di suatu acara, enggak ditanya lagi Pak KTP-nya atau apapun, langsung disambut. Atau mungkin ada tamu kenegaraan dari negara luar datang ke Indonesia, enggak ditanya Pak, apa itu surat masuk, visanya enggak ditanya Pak, paspornya enggak ditanya, yang ditanya paspornya enggak ditanya, visanya ditanya, langsung disambut Pak. Kenapa? Itu karena terhormat. Demikian pula ada umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab, diberi hisab. Yang bagaimana? Yulaqauna fiha tahiyatan wa salam, disambut dengan penghormatan dan salam. Yang bagaimana kategorinya yang demikian itu? Hum alladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak meruqyah. Ya, ruqyah Pak. Dia tidak meruqyah orang, juga tidak minta diruqyah. Yang bagus adalah ruqyah mandiri. Itu yang kedua adalah wala yatatayyarun, orang yang tidak menganggap sial. Tatoyur itu mengaitkan sesuatu dengan yang lain. Kejatuhan cicak, wah ini sial. Sebetulnya kejatuhan cicak tak sial Pak. Kejatuhan itu kalau benda besar itu tidak itu sial. Jadi itu tatoyur, mengaitkan sesuatu dengan kejadian yang lain. Ya tidak boleh seperti itu. Ya umpama, wah ini gerak-gerak apa nih? Bibir bakalan nangis ini. Nggak usah gitu. Itu adalah bagian dari kehidupan. Ya, kemudian yang Allah yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Jadi ada 3 kategori dalam hadis ini. Orang yang masuk surga tanpa hisab. 1, orang yang tidak meruqyah atau diruqyah. Yang kedua, orang yang tidak menganggap sial atau tatoyur. Yang ketiga, orang yang bertawakal kepada Allah. Orang demikian itu yang perlu masuk surganya tanpa hisab. Ya. Kemudian jangan lupa yang kedua, ya ini keutamaan dari tawakal adalah dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di ayat di awal sudah kita bacakan ayatnya, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa orang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupkan dalam kehidupan. Cukup hanya Allah. Maka yang namanya cukup itu adalah Allah Maha tahu apa yang pantas untuk diri kita. Maka kaitan dengan keduniaan, lihatlah kata Rasulullah yang lebih kurang dari kita. Ya, kalau dalam keduniaan ini, tapi dalam keadaan ilmu, dalam ibadah, lihatlah orang yang lebih dari kita. Tapi kalau harta, lihat orang yang lebih kurang dari kita. Supaya kita bersyukur Pak. Karena kalau kita selalu melihat yang lebih dari kita, tidak akan pernah bersyukur. Maka oleh karena itu, orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah SWT akan Allah cukupkan. Dan Allah tahu mana yang pantas untuk diri kita. Sering dibahas oleh guru kita, jamaah Allah ketika mencintai seorang hambanya tidak mesti dengan kekayaan yang banyak. Bisa jadi justru Allah mencintai dengan hartanya hanya cukup saja. Bilal bin Rabah itu ketika belum masuk Islam itu dicintai Allah SWT. Apa dia kaya raya? Kalaulah ukuran cinta Allah dengan harta, pasti yang paling kaya Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta Allah diukur dengan jabatan gitu ya.
Bisa jadi orang yang senantiasa tidak dicintai Allah justru jabatannya bagus, yang dicintai Allah justru senantiasa jabatannya biasa-biasa saja, atau sebaliknya. Itu jawaban. Kemudian yang dirahmati Allah Ta'ala, jamaah rahmatullah, adalah yang ketiga, terhindar dari putus asa. Orang yang bertawakal kepada Allah tadi bukan bergantung kepada sebab, ketika gagal dia tidak akan kecewa. Kenapa? Karena tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu. Maka tidak akan menjadi orang yang putus asa, tapi akan selalu optimis dalam hidupnya. Yang keempat, Allah, orang yang bertawakal kepada Allah akan meraih ketentraman batin, ya, hatinya akan tentram. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kesenangan apapun yang Allah berikan kepadamu itu kesenangan dunia, tapi kesenangan yang ada pada sisi Allah Subhanahu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Bagi siapa yang lebih baik dan lebih kekal itu? Lil ladzina amanu, bagi orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Jadi jangan lupa, kesenangan dunia itu adalah hanya kesenangan temporer, hanya sementara. Maka kesenangan yang terbaik adalah yang lebih baik dan lebih kekal, yang ada di surga Allah Subhanahu. Nah, itu hanya dianugerahkan, diberikan kepada siapa? Lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bagi orang-orang beriman dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini contoh. Kemudian yang kelima, ya, orang keutamaan dari bertawakal kepada Allah adalah mampu melawan godaan syaitan. Syaitan tidak akan mampu mengendalikan orang yang bertawakal kepada Allah. Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 99, Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak berkuasa, ya, tidak punya kekuatan, tidak punya celah. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman kepada Allah dan kepada orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Jadi syaitan itu tidak akan sanggup, tidak punya kekuasaan untuk mengendalikan orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah. Ini tapi tawakal yang sesungguhnya tadi, ya. Jadi orang yang betul beriman kepada Allah dan hanya bertawakal kepada Allah, laisa lahu sultanun. Jadi syaitan tidak punya kekuasaan. Syaitan tidak akan mampu menguasai orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Ini subhanallah, ya. Maka jangan Allah supaya tidak dalam mengendalikan syaitan, berarti kuatkan iman kita dan bergantung kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu. Ini contohnya. Yang terakhir, yang keenam, keutamaan bertawakal kepada Allah adalah menyadari kemahakuasaan, kemahaagungan Allah SWT, dan juga menyadari keterbatasan makhluk. Jadi dengan bertawakal kepada Allah, kita semakin yakin kemahakuasaan, kemahaagungan Allah, dan kita menyadari betapa keterbatasan diri. Ini dengan kita bertawakal kepada Allah SWT. Kenapa kita harus bertawakal? Karena tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita di hari esok, di hari-hari yang akan datang. Maka kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jawaban Allah tawakal. Ya, silakan mungkin jika ada yang akan menambahkan atau yang mengomentari dari kajian tawakal pada saat ini. Silakan baca. Yang rupiah dan yang di rupiah. Iya. Rupiah dan rupiah. Yang disahkan ini gimana? Iya, jawaban Allah. Kan Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, yadkhuluna jannata min ummati sab'una alfan min ghairi hisab. Masuk ke dalam surga dari umatku itu 70.000 tanpa hisab. Dalam hadis lain disebutkan sulusun, sepertiganya. Ya, yang di antara sifatnya adalah orang yang tidak meruqyah. Bukan berarti orang yang meruqyah tidak masuk surga, bukan? Ya, kan ada masuk surga tapi pakai hisab gitu, ya. Kan ada umat Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Berarti kan disambut, Pak. Ya, maka tadi ayatnya surah Al-Furqan, ayatnya terakhir itu ayat 75, ya. Allah menegaskan mereka senantiasa yulaqauna biha tahiyatan wa salama, disambut dengan penghormatan dan salam.
betul Pak, itu tidak dihisab. Ya. Maka yang bagaimana? Sepertiga umat Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Yang kedua, umat Rasulullah masuk surga melalui hisab. Artinya dia tetap masuk surga, tapi harus menghadapi hisab dan perhitungan. Tapi kan hisaban itu ada dua kategori. Ada hisaban yang diringankan, ada hisaban yang memang berat. Yang diringankan bagaimana? Sabda Rasulullah SAW menyebutkan kata Rasulullah SAW, salasun, ya, 3 hal. Ya, jika kau memiliki 3 sifat ini, maka yuhasabu hisaba yasira wa yudkhulul jannata bi rahmati. Kamu dimasukkan ke dalam surga dengan, kamu dihisab dengan hisaban yang mudah dan masuk surga dengan rahmat Allah. Di kategori yang kedua. Yang bagaimana? Pertama, kalau itu iman haram, orang yang mampu memberi kepada orang yang pelit. Wa ta'fu amman dzalama, orang yang memaafkan orang yang menyakitinya. Ya, wa tasilu man qata'a, orang yang menghubungkan persaudaraan pada orang yang memutuskannya. Orang yang memiliki 3 sifat ini, dia dihisab dengan mudah, ya hisab yasira, dan masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Jadi artinya umat Rasul ada yang senantiasa dihisab, tapi hisabannya sangat mudah. Itu ya Allah. Jadi nggak usah terlalu khawatir, insyaallah ya. Ya Allah, maka yang memberatkan mizan kita itu kan tasbihnya. Ya Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak kalimat itu, insyaallah iman kita lebih berat ya. Maka ya Allah, nah ada juga yang umat Rasul yang senantiasa dihisab memang berat. Memang berat. Maka jemaah Allah, harta kita itu halalnya dihisab, betul kan? Haramnya diazab, itu harta. Maka semakin banyak harta yang tidak diinfakkan, maksudnya yang tidak diinfakkan, semakin berat hisabannya. Ya, jangan kendaraan atau rumah yang baru, tusuk gigi saja dihisab. Ngambil ranting orang pakai tusuk gigi, ya, dihisab itu. Jangan dikira tidak dihisab. Halalkah atau tidak? Berat. Ya, analoginya kalau jamaah jihad ke swalayan lah, ya. Semakin banyak yang dibawa, di kasir ditahannya lebih lama. Betul Pak? Ya. Yang senantiasa bawanya cuma 1, di kasir nggak bakal lama. Ya. Yang nggak bawa apa-apa, yang nggak dihisab langsung masuk, langsung keluar. Hanya keliling-keliling gitu, yang setelah 1 jam keliling-keliling keluar ya udah, nggak ditanya apa-apa, yang bawa apa-apa gitu. Tapi yang bawa apa 10 troli itu lama Pak, dengan yang 1 troli. Demikian pula yang kekayaannya banyak Pak, lama itu. Ini kalau itu bagaimana? Ya. Maka kata Rasulullah, orang miskin lebih dulu masuk surga dengan orang kaya. Berapa tahun jaraknya? 500 tahun. Orang miskin itu 500 tahun lebih dulu masuk surga. Orang kaya masih ngantri di sana. Hisabannya berat. Baik, kan Abdurrahman bin Auf. Kan Abdurrahman bin Auf itu masuk surga. Kata Rasulullah, tapi jalan kau menuju surga itu merangkak. Ya Rasulullah, bagaimana supaya kecepatan kita? Infakkan harta, diinfakkan terus Pak. Sampai Abdullah bin Auf kan jadi orang susah, orang miskin. Sepulang perang, kurma itu busuk, tidak dipanen Pak, karena yang punyanya kan perang. Ingin mengurangi kekayaannya Abdullah bin Auf, maka memborong semua kurma yang busuk itu. Dalam arti supaya berkurang itu kekayaannya. Tapi qadarullah ta'ala, justru ada raja dari Yaman yang mencari kurma busuk. Kenapa? Untuk obat yang wabah sedang terjadi di sana. Malah dibelinya lebih mahal, malah lebih kaya lagi gitu. Karena diinfakkan terus. Itu subhanallah ya. Karena kalau berinfak itu gak bakal berkurang harganya. Baliyazdat. Jadi Allah, kalau jemaah insyaallah jemaah yang kaya raya sering berinfak, bersedekah. Membangun masjid, oke, bismillah gitu Pak. Ya. Semennya semuanya ditanggung seseorang, luar biasa. Besinya tahu seorang. 10 orang selesai Pak. Betul Pak? Yang nanggung besi,
yang nanggung semen, pasir, tukang, urat ya, kemudian interior, selesai pas 10 orang. Itu ya Bu. Insya Allah diajarnya luar biasa. Itu jadi Pak Haji tetap yang masuk surga, yang meruqyah itu masuk surga Pak, tapi melalui hisab. Nah yang tanpa hisab itu yang kategorikan. Jadi bukan berarti yang meruqyah tidak masuk surga, tetap insya Allah masuk surga. Nah itu jawab Allah ya. Demikian Allah ada hal lain silakan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya juga agak menambahkan tadi maksud saya sendiri soal tawakal juga kita juga harus berbekali pemahaman yang benar dengan tawakal. Seperti gini Pak Ustadz, berhubungan di masyarakat kita tuh bentuk amalia yang mungkin kita nggak tahu itu ya, apakah itu memang ada tempat atau gimana gitu ya. Seperti gini, kalau pagi-pagi pengen dapat rezeki yang banyak itu mau melipat, baca Asmaul Husna Al-Zak, ada yang bilang 100 kali, 500 kali, atau 1000 kali. Jadi mintakan ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak gitu. Atau ya Rauf, ya Raufur Rahim, ya Raufur Rahim gitu. Supaya ini saya tahu sebenarnya Asmaul Husna itu dipakai bisa kita doa, bukan zikir berulang kali sekian kali. Misalnya gini, ada dalam ayat Al-Quran di surat Al-Jumu'ah ayat 11 ada kalimat ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ada kata wallahu khairur raziqin. Kalau kita berdoa bisa begini, Allahumma rzuqni rizqan halalan innaka anta khairur raziqin. Yang dimaksud dengan doa dalam Asmaul Husna itu karena ada ayat apa di Al-A'raf, ud'uhu bi asma'ihi, dan berdoalah kepadanya dengan asmanya. Maksudnya itu berdoa, bukannya zikir ya Rozak itu mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik jamaah barakallah. Betul ya bahwa Asmaul Husna itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu. Kita berwasilah dengan menyebut Asmaul Husna. Ketika mengharapkan rezeki maka disebutlah ya Rozak. Mengharapkan ampunan maka disebutlah ya Ghafur. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat terakhir 110 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul id'ullaha awil rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wa la tajal fi sholatika wa la tuhfiz biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ya Allah berfirman, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Kan Asmaul Husna ya. Dengan nama yang mana saja, ayyama tad'u falahul husna, atau dengan nama mana saja. Ini betul tadi ya. Dengan nama Allah mana saja kamu dapat menyeru. Karena Allah mempunyai nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua. Jadi benar, Asmaul Husna itu adalah kita untuk berwasilah kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Ketika kita mengharapkan rezeki yang banyak, maka awal dengan kalimat ya Razzaq, ya Fattah, yang memberikan keputusan ya. Maka sebut itu. Inilah ayatnya 110 ayat surah Al-Isra. Kenapa? Karena Allah betul sebaik-baik rezeki, yang memberikan rezeki. Dalam surah 62 ayat terakhir, ayat yang ke-11, Allah berfirman dalam ayat tersebut adalah bahwa wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadu ilaiha wa tarbuka qa'iman qul ma indallahi khairun wa qul ma indallahi khairun. Katakan apa yang ada di hadapan itu lebih baik. Wallahu khairur raziqin. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi betul tadi, bukan berarti kita pokoknya seharian saya berzikir aja, berdiam diri. Itu juga tawakal yang keliru. Kan tawakal yang salah tadi ada 4 kategori. Dia berdoa kepada Allah tapi tanpa usaha. Ketika kita berdoa kepada Allah harus ada ikhtiar. Maka dalam surah 11 ya ayat 5 tadi, surah Hud, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun kecuali Allah jamin rezekinya. Kata dabah itu artinya bergerak. Berarti kita harus berikhtiar.
sesuai dengan ketentuan Allah tadi surah Al-Isra ayat 110, ya, kemudian surah Al-Jumu'ah ayat 11 yang menegaskan bahwa Allah betul sebaik-baik pemberi rezeki dan kita berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna atau berwasilah dengan menyebut nama Allah SWT. Ketika kita fokus ingin mendapatkan rezeki, maka sebutlah dengan kalimat Ya Razzaq. Kenapa? Allah Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah yang memberikan rezeki dan Allah yang memiliki kekuatan yang sangat sempurna. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jadi jangan sampai menjadi belok gitu ya. Dia hanya berzikir terus tapi tanpa usaha. Maka di masa Umar bin Khattab ya, ada seorang pemuda yang hidupnya hanya di masjid, di masjid, jadi terus sholat, zikir, luar biasa. Kemudian beliau bertanya, siapa yang menjamin hidupmu? Kakakku. Kakakmu bagaimana? Kakakku ya wahai Umar, beliau adalah pekerja dan beliau juga sholat berjamaah. Kakakmu dan kamu lebih baik kakakmu daripada dirimu. Kenapa? Karena dia senantiasa tetap ibadah kepada Allah dengan tetap berikhtiar. Jadi jangan Allah. Maka tadi hadis Rasulullah menyatakan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Maka di hadis ini disebutkan Rasulullah SAW adalah wasba'dil billah wala ta'jiz. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Jadi Allah jangan menunjukkan kelemahan kita. Tunjukkanlah kita yang adalah kuat, kita ini adalah mampu, kita ini sanggup ya Allah dengan berdoa dan berusaha. Allahu a'lam. Demikian, ada hal yang lain lagi nambahkan? Ya, selama kita berikhtiar, teruslah berdoa, teruslah bermunajat. Karena tadi dalam surah Al-Jumu'ah pun Allah tegaskan, ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ketika kita berikhtiar, terus berzikir kepada Allah supaya kita meraih kemenangan, kesuksesan dan keberkahan. Demikian jamaah Masjidil Jihad yang dimuliakan Allah SWT yang bisa kita bahas bersama. Benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang Maha benar. Jika ada hilang, salah, kurang dari saya pribadi, mohon maaf kepada seluruh jamaah dan mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.